Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprilianto. Gimana teman-teman, kabar kalian apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprilianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang react sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Tapi kali ini saya khusus membuat konten react, temanya react. Karena lama beberapa hari ini nggak me-react, pasti ada apa ya, kejadian-kejadian yang menumpuk, yang harus dibahas lah. Karena selalu ada ya, selalu bermunculan warga-warga plus 62 yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kita sebagai ya warga yang mungkin warga yang berakal sehat pasti pasti bertanya-tanya kenapa kok mereka melakukan seperti ini? Apa alasan mereka, apa motif mereka? Ya mungkin kadang saya melihat itu kayak bingung teman-teman, apalagi kalian ya. Gimana teman-teman untuk hari ini, apakah kalian masih belum semangat? Jika kalian belum semangat, tolonglah semangat, dinaikkanlah mood-nya. Karena kalau kita tidak semangat menjalani hari-hari itu rasanya kayak nggak enak. Diusahakan semangat, jaga mood kalian agar ketika kalian apa ya, melakukan sesuatu itu tetap enjoy, tetap apa ya, stabil hatinya. Itulah intinya. Dan untuk para boy girl di luar sana ya, intinya kalian jangan terlalu mendramatisir, jangan terlalu memikirkan apa ya, sesosok pasangan yang belum pasti, yang tidak bisa menghargaimu. Lebih baik kalian harus fokus masa depan, karena itu paling penting ya. Karena gini, kebanyakan itu para anak muda itu lebih galau putus cinta daripada putus pekerjaan. Saya bingungnya itu ya teman-teman. Dan di video ini khususnya untuk kalian para boy girl di luar sana, intinya kalian harus tetap apa ya, fokus terhadap karir kalian, itu yang terpenting. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa ya, saya ingin mereact sebuah kejadian-kejadian di negara plus 62 ini. Kejadian apa yang sudah bermunculan gitu. Cuma ini saya pindah, karena di video sebelumnya saya sudah mereact, cuma ini saya mau apa ya, membuat tema vlog atau kuliner masih belum sempat lah teman-teman, masih belum ada waktu ya. Jadi ini sementara react dulu yang membahas seputar kejadian di Indonesia ini. Sejumlah penumpang pesawat ngamuk di Bandara Soekarno-Hatta karena menunggu bagasi penumpang yang tak kunjung datang. Intinya ini apa ya, menunggu apa, penumpangnya intinya udah datang ke tempat tujuannya, cuma tasnya belum datang dan ini menunggunya lama lah teman-teman, dan ini berjam-jam ya. Soalnya gini, kemarin kan kedua orang tua saya habis ke sirkuit Mandalika ya, di Lombok. Intinya ketika orang tua saya pulang dari sana sampai Surabaya, intinya menunggu kopernya itu sampai berjam-jam ya. Saya nggak tahu ya, maksudnya kok bisa hal ini terjadi ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Cuma kalau 1-2 jam itu masih wajar ya. Tapi itu sampai orang tua saya juga menunggu 4 jam lebih lah. Dan itu ditinggal dulu ke jalan-jalan ya. Maksudnya ditinggal dulu ke hotel. Jadi kayak gini kan harus gimana ya, pihak bandara harus tahu lah keluhan seperti ini, karena kan pelanggan apa ya, konsumen lah, pelanggan kayak gini kan butuh apa ya, pulang cepat. Intinya ketika dia datang dia segera apa ya, pergi ke tempat tujuannya lah, ke tempat tujuan selanjutnya. Dan ini masih menunggu berjam-jam. Kalau nunggu 1 sampai 2 jam kan nggak masalah ya. Penumpang di bandara ini sudah mungkin menjadwalkan ketika datang ke lokasi tujuannya jam berapa, nanti ke jam berapa. Jadi sudah di schedule lah, dijadwalkan. Cuma gara-gara koper ini mungkin penumpang-penumpang yang sudah merencanakan jadwal pulang itu malah apa ya, terhalangi. Kayak gini ya seharusnya kan pihak bandara segera bertindak lah. Dan ini Mbaknya ini saya nggak tahu ya, karena dia malah apa ya, membuat penumpang emosi, nggak tambah mengambil solusi, intinya mengedem-ngedem lah.
agar apa ya, agar penumpangnya nggak emosi. Ini malah Mbaknya kayak mengancam, ya penumpang jelas marah lah. Kan kondisinya kan penumpang juga menunggu tasnya lama. Dia ingin segera pergi dari bandara kayak gitulah. Ya semoga kejadian ini bisa segera terselesaikan ya. Ini dia MUI, warung makan boleh buka di bulan Ramadan asal jangan pamer makanan. Gini, intinya penjelasan di apa judul beritanya ini warung makan boleh buka di bulan Ramadan asal jangan pamer makanan. Maksudnya itu unsurnya pamer itu gimana ya teman-teman? Namanya warung makan mungkin buka ya hak dia ya. Mungkin dia kan ada juga orang yang nggak puasa non muslim lah. Ada juga yang orang sakit, orang yang sedang melahirkan atau sedang hamil kan biasanya kan nggak puasa. Kan itu hak mereka ya. Dan pamernya itu gimana? Saya juga bingungnya itu ya. Unsur pamernya itu gimana? Soalnya gini, ketika saya melihat orang nggak puasa ya udah emang mereka nggak puasa dan nggak niat pamer gitu loh. Kan tergantung kita yang menilai. Yang penting jangan negative thinking. Jangan berpikir yang buruk-buruk aja lah. Jangan asal fitnah ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI mengatakan bahwa warung yang menjual makanan tetap bisa buka atau beroperasi selama bulan Ramadan. Namun harus dipenuhi dengan satu syarat, yaitu dengan tidak memamerkan makanan hidangan yang dijual warung tersebut kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Warungnya tidak usah ditutup, tapi makanannya jangan dipamerkan kepada yang berpuasa. Kata. Ia menginginkan supaya puasa tidak menjadi penutup hajat bagi orang-orang yang tak berpuasa. Saya nggak habis pikir ya. Intinya kalau orang yang berpuasa intinya sekedar lewat kan juga nggak masalah ya. Tergantung orang yang puasa itu yang bisa menjaga keimanannya gitu loh. Kalau niatnya puasa ya puasa gitu loh. Dan ini apa ya? Kayak harus ditutup. Sebetulnya nggak masalah sih kayak gitu. Tergantung kita lah. Kalau kalian nggak bisa apa ya mengontrol hawa nafsu kalian ya bakalnya batal. Tapi kalau bisa yang nggak jadi masalah gitu. Untungnya teman-teman, laki-laki aja. Ini, dia menebang, sebetulnya posisinya sudah pas ya, tidak dari pohon. Cuma salah ini ketika dia mundur itu licin ya. Ini rumputnya ada lumpur, dia licin, akhirnya dia tergelincir. Untungnya dia bisa mengontrol gergaji mesinnya sehingga tidak mengenai tubuhnya loh. Kalau sampai mengenai tubuhnya ya wis, wassalam, sedo. Viral, diceraikan istri, suami ambil kembali syarat-syarat keluarga istri. Dalam video tersebut terlihat keributan yang terjadi di sebuah rumah. Sejumlah orang tampak mengangkat barang-barang dari dalam rumah, seperti meja rias dan perabotan rumah tangga. Barang-barang itu lalu dinaikkan ke atas sebuah mobil. Tetangga yang melihat kejadian ini pun langsung menyoraki pria tersebut. Ya Allah, jabang bayi, ya Allah. Ora isi, teriak warga menyoraki. Ini mungkin orang Jawa ya, soalnya ada kata ora isi. Pria yang mengambil barang itu tak terima dicerai oleh istrinya. Kemudian ia mengambil barang-barangnya yang sudah diberikan saat lamaran. Pria itu tersebut tidak memberikan nafkah pada istrinya, suka mabuk dan kasar. Bangsat. Kejadian ini terjadi di Songgom Kidul, Desa Bajangan, Kabupaten. Emang kedonyan. Terlalu duniawi lah suaminya ini. Kayak gini kan wajar ya. Intinya ketika istri menceraikan sesosok suami itu kan ada penyebabnya. Emang istrinya yang kurang ajar atau emang suaminya. Dan kejadian ini yang kurang ajar ada suaminya. Intinya yang suaminya itu nggak mau menafkahi, sukanya mabuk dan kasar. Ya wis, nggak ada positifnya lah. Namanya cewek, namanya sosok wanita kan ya juga butuh dinafkahi ya. Intinya butuh disayangi. Seorang wanita ya nggak betah lah lama-lama nggak dinafkahi, intinya dikasari lah. Maksudnya cewek mana yang betah gitu, pasti kebanyakan nggak betah ya. Just sekian dulu teman-teman react untuk hari ini. Intinya selalu ada ya kejadian-kejadian yang bisa dibilang unik lah di negara plus 62 ini. Kejadian-kejadian yang menarik untuk dibahas ya, yang menarik untuk diulik ya. Dan untuk kalian semua ya, yang terpenting kalian harus tetap jaga diri kalian baik-baik, tetap jaga kesehatan lah. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Titi Aprilianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Dan beberapa bulan ke depan sih atau hari ke depan
intinya saya ingin membuat apa ya, video tentang vlog ataupun kuliner. Cuma, gini teman-teman, saya masih belum siap ya ketika membawa kamera di depan umum. Kayak dilihatin orang itu masih kayak canggung gitu, kayak masih malu, masih kayak gimana gitu. Cuma intinya saya berusaha ya, berusaha pede lah agar, bisa membuat konten di outdoor ya, di alam lah. Kan rencana saya rencana saya itu membuat vlog lah, tentang vlog ya keseharian dan mungkin tentang jalan-jalan atau eksplor lah ke tempat-tempat alam dan kuliner lah itu ya. Itu teman-teman, rencana saya ke depannya. Jadi kalian tetap tonton konten saya akan selalu apa ya, membuat video-video lah dan intinya saya ingin mengisi hari-hari kosong kalian ya. Waktu-waktu kosong kalian, waktu-waktu sendiri kalian ya, khususnya bagi para sadboy sadgirl di luar sana ya, yang sedang mengalami kejombloan yang lumayan lama. Dan teman-teman sekian dulu, terima kasih telah menonton video saya, saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya.